Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati M, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Negeri Semarang. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktik uji kinerja mata pelajaran antropologi pada SMA Negeri 2 Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini, Nak? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya minta dulu ke ketua kelasnya Sulihin untuk berdoa sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran, Nak. Silahkan Sulihin untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silahkan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk pelajaran dalam proses pembelajaran, marilah kita membaca doa. Terlebih dahulu, membaca doa dimulai. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kelancaran pada proses pembelajaran kami di pagi hari ini. Berikanlah kami kecerdasan serta pemahaman yang baik agar kami dapat memahami materi yang akan diberikan bagi Bapak dan Guru kami. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Nak Sulihin, anak-anakku sekalian ya. Semoga sehat-sehat dalam keadaan sehat walaupun di tengah-tengah pandemi ini ya. Kemarin Ibu juga sudah mengirim link absen untuk kalian isi di grup WA-nya. Kemudian ada bahan ajar, ada juga LKPD-nya, kemudian ada juga yang baru tadi kirim ya. Kemudian ada juga ya absen, jangan lupa diisi ya Nak, karena itu sangat penting ya. Namun sebelum memulai pembelajaran, Ibu juga akan absen kalian satu-satu ya. Ya, yang pertama Rahmawati. Hadir Bu. Nurjaina. Hadir Bu. Ishanul. Sulihin. Hadir Bu. Israfil. Diara. Hadir Bu. Hadir. Hadir Bu. Mulki Anissa. Hadir Bu. Romlah. Nurjaina. Hadir Bu. Nurjana. Hatta. Berarti ya semua hadir. Terima kasih anak-anakku karena kita akan memulai pembelajaran ini ya. Tetap semangat, tetap giat belajar walaupun di tengah-tengah pandemi. Kita harus selalu punya semangat di dalam pembelajaran kita ya, dan berdoa semoga ya pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa belajar secara tatap muka lagi ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian pasti sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pembelajaran kita ini. Nah, Ibu mau tanya ya sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ada yang ingat pembelajaran kita yang lalu? Ya, Romla silahkan Nak, Romla. Tentang modernisasi. Iya, tentang modernisasi. Masih ingat apa modernisasi itu, Romla? Modernisasi perubahan menuju masa kini. Iya, adalah suatu bentuk perubahan atau proses menuju masa kini. Nah, pada pembelajaran kali ini ya tentu sangat erat kaitannya, kita sudah belajar tentang modernisasi, perubahan sosial, globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari perubahan sosial, kemudian globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan masyarakat sosial kultural masyarakat
Indonesia. Jadi itu yang akan kita bahas. Nanti Ibu juga akan menjelaskan tentang ya bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita, dan manfaat pembelajaran kita akan Ibu jelaskan sebentar lagi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pembelajaran, ada ndak ya yang pernah merasa bahwa di era sekarang ini, ya di masa sekarang ini, HP itu sangat penting untuk kita atau hanya biasa-biasa saja HP itu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana ya HP bagi kalian itu? Sangat penting, Bu. Menurut saya karena selain untuk berkomunikasi, membantu juga kita dalam proses belajar, Bu, sebagai siswa. Iya. Jadi HP itu sangat penting untuk sekarang ini. Jadi memang kalau kita berbicara globalisasi, perubahan sosial, dan modernisasi, salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perlu dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian. Ibu akan tampilkan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Sudah nampak ya? Ya, jadi sudah kelihatan jelas. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian perhatikan di sini materi yang akan kita bahas tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati gambar-gambar tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pada dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, minimal 2 masalah. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati gambar-gambar tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, peserta didik mampu menganalisis masalah dan solusi pada dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, minimal 2 masalah. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok melalui Google Meet, peserta didik mampu mempresentasikan analisis masalah dan solusi dari dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Jadi inilah tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran ya, anak-anakku sekalian. Kemudian manfaat pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang dampak negatif perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dengan jelas contoh-contoh dampak negatif perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Jadi ini perlu dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian. Kemudian kita lihat di sini ada dampak peta konsep dari dampak negatif perubahan sosial budaya, pembangunan nasional, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita akan bahas tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, yaitu ada dampak negatif perubahan sosial, ada dampak negatif globalisasi, dan ada dampak negatif dari modernisasi. Namun sebelum memulai pembelajarannya anak-anakku sekalian, Ibu jelaskan dulu bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran kita nanti akan ada di dalam inti pembelajaran kita itu kalian akan berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian akan kita menyimpulkan dan menguatkan pembelajaran kita, kemudian akan dilakukan evaluasi. Jadi paham ya anak-anakku, jadi ini ada nama-nama anggota kelompok kalian yang nanti kalian akan masuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Nah, kita masuk di materi, anak-anakku sekalian diperhatikan baik-baik di sini. Dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Ya, yang di sini kita lihat dampak negatif perubahan sosial budaya, dampak negatif globalisasi dan dampak negatif modernisasi.
modernisasi. Ini yang akan kita bahas ya anak-anak sekalian. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu sedikit tentang dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya bisa dimaknai sebagai perubahan yang muncul dalam struktur dan hubungan sosial serta unsur-unsur kebudayaan di masyarakat. Salah satu dampak negatif perubahan sosial budaya adalah kenakalan remaja atau tawuran antar pelajar. Ini salah satunya saja ya yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Begitu ya anak-anakku. Nah, bisa dilihat di sini, Nak. Inilah dampak negatif dari perubahan sosial budaya, yaitu tawuran antar pelajar. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, ya, setelah tadi ada penjelasan tentang perubahan sosial budaya, kemudian ada dampak perubahan sosial budaya, ya, kalian melihat gambar yang ada di samping ini, ya, ada bentuk tawuran atau kenakalan yang biasa kita sebut kenakalan remaja, ya, contohnya tawuran antar pelajar. Nah, kira-kira apa faktor penyebab dari tawuran antar pelajar ini? Silahkan anak-anakku. Ya Bu, Ya. adanya ini Bu permusuhan menahun, Ya. salah satu penyebabnya. Iya, bagus. Adanya Ada. barisan siswa. Iya, bagus. Yang lain, nah, ada lagi yang lain yang bisa memberikan apa ya yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar biasa terjadi di masyarakat. Apalagi, Nak? Kecerdasan emosi. Ya, ada kecerdasan emosi, ya, tidak bisa mengendalikan emosi ya. Kemudian apalagi, Nak? Selain itu apalagi? Kurangnya sikap toleransi. Kurangnya sikap toleransi, iya, bagus. Jadi apa yang kalian jelaskan di sini boleh dicatat-catat nanti supaya pada saat proses diskusi kalian sudah ada bahan acuan untuk bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita pindah ke pembelajaran berikutnya, yaitu dampak negatif globalisasi. Nah, kalian paham dulu apa itu globalisasi? Yang kemarin kita sudah bahas ya. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Dan salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah munculnya sikap individualisme yang tidak peduli pada orang lain. Istilah trennya adalah pubbing. Ya, jadi pubbing ini adalah suatu sikap di mana ketika suatu masyarakat berkumpul tidak saling memperhatikan atau saling menghargai satu dengan yang lain karena sibuk dengan medianya atau HP-nya masing-masing. Jadi kita lihat ini gambar ya, contoh dampak negatif dari globalisasi. Bisa kalian perhatikan baik-baik bahwa dalam situasi di mana satu keluarga ini berkumpul ya, yang mana ada ayah, ibu, anak, masing-masing di sini kita lihat sibuk dengan HP, laptop, sehingga ada ibunya yang tidak atau kurang mendapatkan perhatian. Dalam artian ini tidak menghargai ibu yang ada di dekat mereka. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, apa ya yang menyebabkan terjadinya pubbing atau keadaan yang tidak menghargai satu sama lain ini? Silahkan anak-anakku. Karena ini Bu kurang memperhatikan orang lain sama sikap atau kepribadian yang menutup. Ya, bagus. Yang lain anakku, apa lagi yang menyebabkan ya? Kok bisa terjadi sikap saling mengacuhkan seperti ini? Apalagi? Apalagi yang menyebabkan? Silahkan anak-anakku. Sibuk dengan ini dunianya sendiri. Sibuk dengan dunianya sendiri. Iya, yang lainnya lagi apa? Yang menyebabkan ini terjadi pubbing, sikap acuh terhadap sesama yang ada di sekitarnya. Kurangnya bertoleransi. Kurang bertoleransi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Ya, nanti ini akan kita diskusikan ya. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu dampak negatif dari modernisasi.
Nah, modernisasi ya tentu yang lalu kita sudah membahas, modernisasi itu merupakan proses perubahan yang hadir di dalam kehidupan masyarakat dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju atau lebih meningkat. Atau dengan kata lain adalah suatu proses menuju masa kini atau perubahan dari hal yang tidak bagus menjadi bagus. Itu juga modernisasi, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mulai berkembang. Ya, salah satu dampak negatif dari modernisasi adalah munculnya westernisasi atau biasa kita kenal dengan gaya kebarat-baratan. Nah, ini banyak sekali kita lihat di dalam masyarakat ya. Apalagi yang sekarang ini muncul fenomena ya Korea yang mencontoh mulai dari cara berpakaian, cara model rambut, kemudian cara berbicara, berbahasa. Nah, ini semua yang dikatakan dengan westernisasi. Ya, bisa kalian lihat gambarnya di sini ya. Perhatikan model rambut. Ini kalau kita lihat ya memang orang Indonesia yang model rambutnya yang funky seperti ini ya. Nah, model rambut gaya kebarat-baratan, cara berpakaian yang kebarat-baratan. Nah, bisa kita lihat bahwa memang kalau berbicara tentang westernisasi ini banyak mempengaruhi masyarakat di negara kita di Indonesia karena masyarakat sosial. Kehidupan masyarakat sosial kultural ini yang perlu dipahami baik-baik anak-anakku sekalian. Nah, kalau begitu kira-kira apa ya yang menyebabkan sehingga muncul westernisasi di masyarakat? Coba anak-anakku, apa yang menyebabkan munculnya westernisasi? Anak-anakku, apa ya yang menyebabkan? Rasa ingin tahu yang tinggi sama perkembangan ilmu pengetahuan, Bu. Iya, munculnya rasa ingin tahu. Coba ya perhatikan dulu. Nah, ini dampak negatif. Kira-kira apa yang menyebabkan ini masyarakat ini muncul westernisasi? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sehingga mengubah penampilan mereka menjadi penampilan yang bergaya kebarat-baratan? Ya, silahkan, Nak. Karena masuknya budaya barat ke dalam negeri kita yang sehingga menyebabkan orang-orang dalam negeri mengikuti budaya-budaya barat. Misalnya salah satu contohnya mulai dari gaya rambut, gaya berpakaian, kemudian bahasa pun ikut berubah biasanya. Iya. Dari makanannya juga biasa. Ya, jadi coba diperhatikan, Nak. Ini kita lihat, ya. Di sini ada lagi, Nak, apa yang faktor yang menyebabkan ini? Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Ya, mungkin Romlah. Apa ya faktor yang menyebabkan westernisasi, Romlah? Faktor yang menyebabkan modernisasi yaitu penguasaan dan berkembangnya teks. Ya, apalagi Romlah? Masyarakat yang bersifat konsumtif secara luar negeri. Ya, ada keinginan ya animo untuk selalu membeli, ya, melihat, mencontoh. Jadi merupakan faktor penyebab dari westernisasi. Bagus ya anak-anakku sekalian. Nah, baiklah, untuk sampai di sini kalian tadi sudah beberapa orang ya memberikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi. Jadi yang lain silahkan dicatat-catat karena laporannya nanti itu akan kalian kirim ke WA grupnya ya. Jadi tugasnya nanti itu akan dikirim dalam bentuk laporan ke WA grup ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memasuki room diskusi, nah kita lihat dulu ya, tadi Ibu sudah mengirim juga LKPD-nya ke grup ya, WA grupnya. Nah, diperhatikan kembali lagi di sini soal diskusi yang ada di LKPD, di mana nanti pada saat diskusi masing-masing kelompok mencari permasalahan dan solusi dengan gambar yang sudah ditampilkan ya, dengan gambar yang sudah ditampilkan pada kelompok masing-masing tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, globalisasi, modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Untuk gambar pertama itu tugas kelompok 1, dan untuk gambar yang kedua adalah tugas kelompok 2, dan untuk gambar yang ketiga adalah tugas kelompok 3, yang mana masing-masing akan mencari penyebab terjadinya pada kelompok 1 tawuran, kelompok 2 ada ketidakpedulian,
kalian, dan kelompok 3 adanya sikap westernisasi atau gaya kebarat-baratan. Nah, di sini juga nanti kalian akan mencari solusi. Mengapa hal tersebut terjadi? Kalian mencarikan solusi. Paham ya anak-anakku? Kemudian kita lihat petunjuk kerjanya. Nah, di sini nak lihat ya petunjuk kerja. Nanti setelah kalian bergabung di kelompoknya masing-masing, ya kalian akan atau melihat link yang sudah dikirim ke grup WA-nya masing-masing. Ya, amati gambar-gambar, kemudian kalian lihat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang tadi kalian sudah sebutkan, tinggal ditambahkan lagi. Kemudian kalian cari ya jawaban-jawabannya itu melalui, nah ini bisa dicari melalui materi atau di buku paket, atau bisa dicari melalui jurnal-jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada di internet ya. Kemudian jangan lupa dicatat di buku catatannya ya. Kemudian ya setelah itu kalian mengerjakan tugas, nanti peserta didik akan mempresentasikan ya hasil diskusi apa yang sudah kalian bahas ya. Kemudian itu kita kembali nanti ke room diskusi untuk membahas apa yang menjadi tugas yang sudah Ibu bagikan kepada kalian ya. Anak-anakku sekalian, Ibu selesai dulu ya. Coba diperhatikan baik-baik nak. Tadi sudah ada penjelasan tentang materi kita. Kalian juga sudah menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap perubahan sosial, globalisasi, dan modernisasi. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah bisa memahami. Untuk selanjutnya kita ke room diskusi untuk membahas atau mendiskusikan soal-soal yang tadi sudah ada di LKPD-nya. Silahkan nak, untuk kelompok 3 tetap berada di room ini, dan kelompok 1 silahkan menuju kelompoknya, kelompok 2 silahkan menuju room diskusinya. Silahkan nak. Kelompok 1 Sulihin, ketua kelompoknya nak. Silahkan Sulihin dipandu teman-temannya untuk diskusi ya. Ya, bahas masalah apa yang kalian kalau kelompok 1 membahas tentang kenakalan remaja ya. Ya, tentang tawuran. Ya, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran antar pelajar. Ya. Kelompok 3 apakah yang menyebabkan perubahan sikap masyarakat Indonesia. Ketua kelompoknya dipandu temannya untuk berdiskusi yang kebarat-baratan. Ya. Modernisasi sebagai dampak dari modernisasi pada masyarakat. Kalian setelah mendapatkan permasalahan apa pada tugasnya, diusahakan cari solusinya ya. Pendapat kalian mengenai faktor penyebabnya ya. Minimal saja kalau 2 lah. Ada masalah silahkan disampaikan ya. Kalau mungkin ada bisa disebutkan. Saya ke kelompok 2 dulu ya. Ada masalah dalam pertanyaannya. Jadi ini semua ya yang faktor-faktor penyebab-penyebabnya, dan itu dikelompokkan atau dipilah-pilah ya. Yang mana yang bisa kalian sampaikan, yang tidak bertentangan dengan materi yang akan kita bahas. Ya, itu yang dicatat di buku catatannya, kemudian nanti akan kalian kirim dalam bentuk laporan ke WA grupnya sebelum kalian presentasi ya. Baiklah anak-anakku, silahkan berdiskusi. Ibu akan ke kelompok 1 dulu ya. Silahkan diskusi. Pandu temannya Diara. Apa-apa saja yang akan kalian diskusikan nak? Ya. Kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 silahkan berdiskusi nak. Sulihin dengan temannya ya. Rahma silahkan diskusi dengan temannya ya. Ya, dipandu temannya ya nak. Sulihin ya. Jadi waktu untuk diskusi Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit sampai 15 menit untuk diskusi. Silahkan nak. Yang kedua saja. Ya, silahkan diskusi. Nomor 2 kah, yang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ya. Oh ya, oke. Ya. Saya ke kelompok 2 dulu ya. Satunya terobsesi terhadap ponsel. Ya, silahkan berdiskusi nak. Jadi ingat nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Jadi dijawab
dengan baik. Ya, Ihsanul, tidak ada masalah ya? Ya, silahkan nak diskusikan dengan baik materinya. Kelompok 1. Ya, bagaimana diskusinya nak kelompok 1? Ya, mudah-mudahan ya tidak ada masalah di dalam diskusinya. Ya. Ya, silahkan anak-anakku jadi waktu untuk diskusi 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti kita akan gabung di room utama ya. Silahkan nak berkomunikasi dengan temannya, dipandu temannya Sulihin. Saya ke kelompok 3 dulu ya. Memilah gaya hidup atau budaya baru. Ya. Baik, saya tambahkan satu. Jadi masing-masing anggota kelompoknya harus aktif ya. Saya saja. Ya, bagus ya. Cari materi, cari jawaban di internet boleh. Ya, literatur ilmiah yang ada di internet. Ya, supaya memudahkan kalian dalam mencari jawaban. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, silahkan anak-anakku ke room utama kita untuk presentasi. Silahkan ke room utama. Saya ke kelompok 2 dulu. Silahkan keluar room. Silahkan nak, anak-anakku sekalian, kita berkumpul di room utama untuk melakukan presentasi. Ya, Ibu tunggu di room utama. Silahkan keluar nak. Saja presentasinya dimulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan nak. Ya, baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baiklah, tunggu, saya akan membaca layar terlebih dahulu untuk memperlihatkan hasil diskusi kami. Ya, kalau bisa diperbesar layarnya ya nak Sulihin. Ya. Ya, baiklah nak. Silahkan nak. Jadi ini hasil. Ya. Baiklah, saya akan mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini hasil diskusi. Ini adalah pertanyaan dari yang kami dapatkan dari kelompok bagi. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah yang menyebabkan sikap ketidakpedulian terhadap keluarga? Ini salah coba. Nah, baiklah, ini dia hasil dari diskusi kami kelompok 1. Jadi pertanyaan yang kami dapatkan dari kelompok 1 yaitu apa yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar kenakalan remaja sebagai dampak dari perubahan sosial budaya terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Itu untuk soal nomor 1. Dan soal nomor 2 adalah apa solusi yang harus dilakukan agar tidak terjadi tawuran antar pelajar atau kenakalan remaja sebagai dampak dari perubahan sosial budaya terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Jadi saya memperkenalkan tawuran pelajar itu yang seperti ini, di mana ada dua belah pihak pelajar yang saling menyerang satu sama lain akibat adanya perbedaan yang menyebabkan mereka tawuran. Jadi seperti inilah contoh dari tawuran antar pelajar. Itu saja tadi kan dari soal tadi tentang penyebab dan solusi. Jadi inilah jawaban dari kelompok 1 mengenai apa saja penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu tawuran dan solusi yang harus diberikan agar tawuran ini tidak terjadi di antara pelajar. Ya. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anakku Sulihin. Ya, kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan anak-anakku dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silahkan Nak Diara. Saya ingin bertanyakan apakah tawuran bisa dihentikan?
Ya, kelompok 1, apakah tawuran atau kenakalan remaja ini dapat dihentikan? Silahkan, tadi sudah ada solusi ya. Jadi tawuran dapat dihentikan dengan dua cara. Ada cara yang cara dengan yang baik dan ada cara yang kasar. Jadi jika tawuran itu sudah terjadi, ada dua cara menghentikannya. Satu, dengan memberikan teguran agar mereka atau para pelajar menghentikan tindakan atau perilaku tawuran ini. Jika mereka tidak mendengarkan, maka cara kedua yang dipakai dengan menggunakan kekerasan, seperti menurunkan pihak kepolisian agar memisahkan mereka untuk mereka pulang atau kembali ke sekolah mereka, agar menghentikan tawuran ini. Ya, melibatkan pihak berwajib sesuai dengan aturan ya. Ya. Bagaimana ya, Diara? Ya, Bu. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, ya, diskusi yang menarik sekali ya. Jadi memang benar banyak faktor, banyak penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran ya, dan juga ada solusi-solusi yang bisa diberikan. Ya, salah satu tadi yang ditambahkan oleh kelompok 3 adanya penyalahgunaan teknologi. Ya, kalau berbicara teknologi ini tentu kita sudah tahu bahwa dari segala hal, segala macam cara yang dimasukkan ke dalam WhatsApp misalnya, ya, pesan misalnya yang bisa memancing kemarahan salah satu pihak, yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran atau perkelahian. Ya, dalam hal ini adalah kenakalan remaja. Jadi tadi ada yang sudah dibahas oleh kelompok 1. Barangkali sudah bisa dipahami anak-anakku. Ya, kita beralih ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Nak. Kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan menyimak supaya nanti ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok ada apakah sudah terlihat? Iya, sudah jelas. Silahkan, Nak, kelompok 2, Diara. Ya, jadi pertanyaan untuk kelompok 2 itu apakah yang menyebabkan sikap ketidakpedulian terhadap keluarga atau dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia? 2. Apakah solusi yang harus dilakukan agar tidak terjadi sikap ketidakpedulian terhadap keluarga sebagai dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia? Ya, di sini kita lihatkan gambar publik satu keluarga yang tak acuh di meja makan, sibuk karena masing-masing sibuk dengan HP. Jadi hasil diskusi kelompok 2, kalau penyebab terjadinya sikap tak acuh pada orang lain saat bersama karena dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia adalah paling acuh dan terlalu berkonsentrasi pada ponsel, memiliki dampak negatif pada hubungan serta mengancam kebutuhan dasar manusia. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silahkan anak-anakku sekalian dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silahkan, Nak. Baiklah, saya dari kelompok 1 dong. Saya akan memberikan pertanyaan dari untuk kelompok 2. Pertanyaan singkat saja, seperti gambar yang ditampilkan. Apa saja dampak dari bullying di lingkungan keluarga? Dampaknya kita bisa kurangnya rasa sopan santun, menjadi lupa waktu, melaikan kewajiban, mengurangi interaksi secara langsung, memperlawan bicara merasa tidak dihargai. Itu dari penyebab bullying dalam lingkungan keluarga. Bagus, terima kasih ya anak-anakku. Baiklah, kita beralih ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, Nak, kelompok 3. Ya, ini pertanyaannya.
Baik, pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan perubahan sikap masyarakat Indonesia yang ke barat-baratan atau westernisasi sebagai dampak dari modernisasi pada masyarakat multikultural Indonesia? Jadi pertanyaan pertama. Kemudian ini salah satu contoh dampak negatif modernisasi, ya. Westernisasi. Salah satu dampak dari westernisasi yaitu perubahan gaya dari gaya kita sebagai masyarakat Indonesia ikut-ikut ke gaya kebarat-baratan atau kalau bisa dikatakan asing. Gumparan budaya barat itu tidak mudah langsung kita peluk erat atau kita dekati. Ada namanya memilah, oke? Mungkin hanya itu asli spesies kami, ya. Dari modernisasi yang disebut dengan westernisasi. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, kita sudah sama-sama menyimpulkan, memberikan penjelasan. Mudah-mudahan anakku memahami apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengadakan dulu evaluasi, ya, untuk apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan 2 pertanyaan, ya. Silahkan untuk anak-anakku dijawab pertanyaan Ibu, ya. Yang pertama, silahkan angkat tangannya yang bisa menjawab, ya. Mudah-mudahan semua bisa, ya. Silahkan. Jelaskan dampak negatif dari globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Silahkan, siapa yang bisa, Nak? Saya akan menjawab dari dampak negatif dari globalisasi. Menurut saya itu ada 2. Yang satu yaitu kurangnya sifat menghargai atau yang lebih dikenal pubbing. Jadi pubbing di sini tindakan atau perilaku di mana pada saat kita berkumpul baik itu dengan teman maupun keluarga, kita lebih memperhatikan dunia kita atau yang sedang kita pegang, seperti contohnya dalam globalisasi yaitu handphone. Saat kita berada di tengah-tengah keluarga, kita lebih mementingkan handphone kita ketimbang dengan suasana keharmonisan kita dengan keluarga. Kita tidak memperdulikannya itu karena adanya dampak negatif dari globalisasi. 2 poin. Ya, terima kasih, Nak. Ya, bagus, ya. Sudah bisa dijawab pertanyaan dari Ibu. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami untuk semuanya juga, ya. Kita sudah membahas tentang dampak negatif perubahan sosial budaya, perubahan globalisasi, dampak negatif globalisasi, dampak negatif modernisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Semoga menjadi berkah untuk kalian, ya. Baiklah anak-anakku, Ibu akan bertanya dulu bagaimana kesan-kesan kalian setelah mempelajari materi ini. Silahkan, Nak, boleh semua silahkan memberikan kesan-kesan, bagaimana kesannya, apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan pembelajaran ini. Ya, Bu, jadi kesan-kesan yang saya dapatkan itu ada banyak sih, Bu. Saya jadi tahu apa saja penyebab atau akibat dari globalisasi dan modernisasi maupun perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dan juga saya jadi tahu solusi atau tindakan apa yang harus saya ambil agar hal-hal tersebut yang berbau negatif atau kurang baik itu dapat saya atasi atau saya cegah agar tidak terjadi, terutama untuk diri saya sendiri, agar hubungan saya dengan keluarga maupun masyarakat itu menjadi lebih baik. Bagus, ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih, ya, sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya, ya. Berarti dampak positif dari perubahan sosial budaya, globalisasi, dan modernisasi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, ya, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, ya, kalian diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran, ya, bisa menjadi amal juga untuk kalian dan bermanfaat untuk orang lain, ya.
Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelasnya, anakku Sulihin, untuk membaca doa mengakhiri pembelajaran kita. Silahkan, Nak. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa ungkapan terima kasih kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, memberikan kami kesehatan serta kekuatan sehingga kami dapat menghadiri proses belajar mengajar pada pagi hari ini yang memberikan kami penambahan ilmu dan wawasan. Amin. Terima kasih Nak Sulihin. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan kita akhiri ya. Namun sebelumnya ibu ingatkan lagi ya, tetap semangat, giat belajar walaupun di tengah-tengah pandemi kita belajar daring, namun harus tetap belajar. Semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.